السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan engkau mengira mereka dalam keadaan tidak tidur, padahal mereka dalam keadaan tidur. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua mereka. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Dan jika kamu melihat mereka, tentu kamu akan berpaling dari mereka, dan pasti wala murita minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap diri mereka. Kita bahas ayat ini. Di dalam ayat yang ke-18 ini masih menceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang mereka berusaha untuk menyelamatkan agama dan akidah mereka supaya mereka bisa selamat dari penguasa dan kaum mereka, yang mana mereka menyelisihi apa yang ada pada kaum mereka. Kaum mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan pemuda-pemuda yang tumbuh besar dalam mentauhidkan Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya untuk menyelamatkan diri-diri mereka dan akidah-akidah mereka. Maka ketika mereka berdiam diri di dalam gua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kalian akan menyangka mereka dalam keadaan tidak tidur, padahal mereka dalam keadaan tidur. Disebutkan bahwasanya mereka ketika tertidur dalam waktu yang lama, pada saat mereka tertidur dalam keadaan mata mereka tidak tertutup, mereka berbaring, akan tetapi mata mereka terbuka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jika kalian melihat mereka, maka kalian akan menganggap mereka dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak tidur.
karena mata mereka, dan tidak ada perubahan pada diri mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka dalam keadaan tidur. Orang tertidur tangannya lunglai, kepalanya tidak bisa tegak, mata terpejam. Akan tetapi orang-orang yang di dalam gua, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka dan bisa dikatakan matikan mereka, maka pada saat mereka terbaring dalam keadaan matanya tidak tertutup, seakan-akan terjaga, sehingga Allah katakan jika kalian melihat maka kalian menganggapnya tidak dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, dan kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Disebutkan di balik hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balikan tubuh mereka, disebutkan supaya aliran darah di tubuh orang-orang yang tidur itu mengalir ke seluruh bagian tubuh, sehingga apabila satu bagian saja tertindih dalam waktu yang lama, maka bagian yang tertindih tersebut tidak akan dilewati dan akan ada gangguan ketika darah itu masuk ke dalam bagian yang tertindih tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balikan tubuh mereka sehingga tidak ada perubahan pada diri mereka dalam waktu yang lama, sehingga mengalirnya darah di seluruh tubuh itu ada keseimbangan. Bisa kita lihat apabila ada orang yang sakit kemudian terbujur dalam waktu yang lama, berbaring dalam waktu yang lama, bagian punggungnya pasti akan ada sesuatu yang berbeda, bahkan bisa dikatakan rusak. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Sehingga tubuh orang yang tidur ini tidak dalam keadaan rusak walaupun tertidur dalam waktu yang lama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan tubuh tersebut. Dan para ulama mengambil istinbat dari potongan ayat ini, kami bolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, menunjukkan, disebutkan oleh para ulama, ayat ini ketika Allah menceritakan membolak-balikan tubuh orang tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala sandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disandarkan kepada orang-orang yang tertidur tersebut, orang-orang ashabul kahfi tidak. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tertidur ketika mereka terlelap tidur, semua perbuatannya, semua perkataannya, dan semua tingkah lakunya tidak ada hukum untuk mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'al qalam an thalath. Pena, taklif, hukuman itu diangkat dari 3 orang, dari 3 golongan. Salah satunya adalah anin naimi hatta yastayqi. Dari orang tidur itu tidak bisa dihukumi sampai dia itu terbangun. Contohnya, ketika orang tidur, benar tidurnya, tidak tidur bohongan, dia tidur. Kemudian ketika dia tidur, dia mengigau. Kemudian mengatakan, istriku, engkau telah saya ceraikan. Maka apabila dia itu benar-benar tertidur, maka talak yang dia jatuhkan kepada istrinya tidak akan terjadi. Karena apa? Karena dia dalam keadaan tidur, dan orang yang tidur, maka apabila dia benar-benar tidur, tidak ada hukum dari perkataan dan perbuatannya. Kemudian dalam ayat ini, dan banyak hukum-hukum yang bisa kita ambil dari perkataan wa nuqallibuhum dzatas shimali wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami bolak-balikan banyak perkataan dan perbuatan yang apabila dinisbatkan kepada orang-orang yang tidur dan benar-benar tidur, maka mereka tidak ada hukumannya. Seperti misalnya orang yang benar-benar tertidur, kemudian dia terbangun dari tidurnya ketika
ketika waktu sholat telah selesai, telah keluar dan dia belum melaksanakan sholatnya, apakah ada celaan? Tidak. Apabila dia benar-benar berusaha untuk bangun tepat pada waktunya, akan tetapi dia masih terlelap tidur. Misalnya orang saking capeknya jam 2 malam atau setengah 3 dia tertidur. Kemudian bangun jam 8 pagi, jam 8 siang atau pagi terserah, atau jam 8 duha. Dia sudah berusaha berkata kepada istrinya, kalau waktu subuh 5 menit sebelum subuh bangunin, alarm 3 dia pasang, jam beker yang ada di HP 2 dia pasang juga. Berdering semua, dia tidur, istrinya terlelap, sama bangun jam 8. Apakah dia dihukumi dengan bahwasanya dia telah kufur karena meninggalkan sholat dan keluar dari waktunya? Tidak, karena dia benar-benar tertidur dan benar-benar telah berusaha untuk bangun pada waktunya, akan tapi masih tetap terlelap tidur, seperti yang terjadi pada Nabi SAW. Nabi ketika melakukan perjalanan sampai waktu sahur, menjelang sahur, sepertiga malam terakhir, maka dalam keadaan kecapean yang luar biasa. Kemudian begitu istirahat, maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk berjaga-jaga, jangan sampai tertidur, sehingga apabila waktu subuh tiba, Bilal membangunkan semua kaum muslimin termasuk Nabi SAW. Kata Bilal, begitu beliau berjaga-jaga melihat orang-orang tidur, pengen tidur, gak kuat, matanya gak pernah sengantuk itu. Maka yang lain tidur, dia pun terlelap tidur. Maka Nabi SAW terbangun dengan sengatan panasnya matahari. Kemudian Nabi bangun dan merintahkan pindah dari tempat tersebut, dan kemudian Nabi SAW melaksanakan salat fajar. Bahkan sebelum salat fajar, beliau pun melaksanakan qabliyah fajar terlebih dahulu. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, dan anjing mereka menjulurkan kedua kakinya bil wasid, di pintu ataupun di gua. Bil wasid disebutkan bahwasanya bil wasid ini bisa dikatakan di teras gua, dan disebutkan juga bisa di pintu gua. Jadi bisa kedua-duanya. Wa kalbuhum, dan anjing mereka. Maka anjing di sini adalah anjing yang kita kenal, yang kita ketahui. Artinya 7 orang ini yang ketika mereka bernaung di gua, maka mereka membawa seekor anjing, yang mana anjing tersebut mereka gunakan untuk berjaga di depan gua mereka, baik itu di pintu ataupun di depan gua. Yang jelas anjing tersebut dalam keadaan berjaga, sehingga tidak ada seorang pun yang mendekat untuk mencapai pintu gua. Sehingga dalam potongan ayat ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya memelihara seekor anjing itu apabila digunakan untuk berjaga-jaga dan digunakan untuk menjaga apa yang mereka miliki ataupun menjaga hewan peliharaan, maka itu dibolehkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, man amsaka kalban fa innahu yunqasu kulla yawmin min 'amalihi qiratun illa kalba harsin aw mashiyah. Siapa yang memiliki seekor anjing,
maka setiap hari dari hari-harinya itu akan berkurang dari amalannya itu satu qiraat. Jadi siapa yang memiliki seekor anjing illa kalba harthin aw masyiyah, kecuali anjing yang ia miliki untuk menjaga ternak dia dan untuk menjaga kebun dia. Dan ini dibolehkan. Artinya apabila anjing tersebut hanya sekedar peliharaan saja, hanya untuk menyalurkan hobi saja, maka ancamannya apa? Setiap hari dari ganjaran yang ia miliki akan berkurang satu qiraat. Satu qiraat itu berapa? Rasulullah katakan sebesar gunung Uhud. Padahal amalan-amalan yang kita lakukan belum tentu dalam sehari nutup sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu lebarnya 3 kilo, panjangnya 7 kilo. Itu apabila kita melakukan hal ini, memelihara anjing tanpa ada keperluan hirasah penjagaan, maka akan berkurang amalannya seperti gunung Uhud. Padahal amalan kita tidak mencapai sebesar gunung Uhud dalam sehari semalam. Maka Rasulullah katakan kecuali orang yang ketika memiliki anjing untuk menjaga peternakan dia, baik itu peternakan, baik itu hewan ataupun untuk menjaga kebun dia. Bagi mungkin ada orang-orang yang iseng, maka dia taruh anjing di situ. Dan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan apabila untuk hewan saja boleh penjagaannya dan untuk kebun saja boleh, maka untuk manusia pun dibolehkan, dan ini lebih utama selama dengan ketentuannya untuk kebutuhan ini, bukan hanya untuk menyalurkan hobi, bukan hanya ketika memiliki anjing dalam rangka menyerupai orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir lebih suka untuk memiliki seekor anjing daripada memiliki seorang anak. Karena sekarang ada slogan bahasa mereka free children mereka lebih suka tidak memiliki anak karena terganggu. Akan tetapi rasa cinta di hati mereka tersalurkan dengan apa? Memiliki seekor anjing. Dia pelihara bagaikan seorang anak. Kemana dibawa, bahkan dengan biaya yang sangat besar. Dan ini adalah perbuatan orang-orang kafir, dan kita tidak boleh untuk menyerupai mereka. Lebih-lebih malaikat tidak akan masuk ke rumah, tidak masuk ke dalam rumah yang apabila di rumah tersebut ada seekor anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada seekor anjing dan di dalamnya ada foto-foto, ada patung-patung. Maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Maka dua hal ini haruslah dijauhkan dari rumah-rumah kita, sehingga rumah kita ini mendapatkan di dalamnya ada ketenangan, ada rahmat, ada barakah, ada kebahagiaan. Ketenangan kita tidak cari di tongkrongan, ketenangan tidak kita cari di jalanan, tidak. Akan tapi di dalam rumah kita dapatkan ketenangan, kebahagiaan. Ketika di dalam rumah kita ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan menjauhkan dua hal ini. Lebih-lebih kita makmurkan rumah kita dengan membaca Al-Quran. Kita makmurkan rumah kita. Kita makmurkan rumah kita juga dengan apa? Dengan menghidupkan rumah tersebut dengan sholat sunnah, sholat ba'diyah, sholat qabliyah. Apabila bisa kita laksanakan di rumah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum nasiban. Jadikanlah dari
salat-salat kalian di rumah kalian itu bagian, yakni salat-salat sunnah. Karena Rasulullah katakan, ya ayuhan nas, inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Wahai para manusia, ketahuilah, sebaik-baik salat di rumahnya kecuali salat-salat yang fardu, yang 5 waktu. Salat berjamaah maka wajib dilakukan di rumah Allah, di masjid. Akan tapi selainnya, qabliyah, ba'diyah, dan salat-salat sunnah yang lainnya seperti duha, seperti salat tahajud dan lainnya, maka kita laksanakan di rumah. Jadi termasuk yang tidak akan menjadikan rumah kita tenang di antaranya adalah dengan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita apabila di dalam rumah kita itu di antaranya ada seekor anjing. Bahkan ini terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumahnya mendapati malaikat Jibril enggan untuk masuk ke dalam rumahnya. Malaikat Jibril, ini bukan rumah saya, bukan rumah antum, akan tapi rumahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan, kenapa wahai malaikat Jibril? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah. Apabila mengetahui hal yang gaib, pasti melihat, mencari dan mengetahui tanpa bertanya kepada malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril kok tidak mau masuk ke rumah? Maka kata malaikat Jibril, di dalam rumah tersebut ada seekor anjing. Maka dicarilah dan didapati ada seekor anjing kecil yang bisa jadi anjing tersebut dibawa oleh Hasan ataupun Al-Husain. Jadi dalam hadis ini ada pembahasan yang berkaitan dengan dibolehkannya untuk memiliki seekor anjing apabila anjing tersebut digunakan untuk berjaga-jaga, baik itu berjaga-jaga dalam untuk perkebunan, peternakan, ataupun anjing yang digunakan untuk berburu. Ada anjing-anjing yang digunakan untuk berburu. Dan dalam potongan ayat ini juga, wa kalbuhum basitun dhira'ihi, bahwasanya anjing diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anjing ini dibawa oleh orang-orang yang saleh. Yang mana orang-orang saleh ini mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan keberkahan orang-orang saleh, hatta sampai seekor anjing pun ketika anjing tersebut bersama dengan orang-orang saleh, maka anjing tersebut mendapatkan kebahagiaan untuk namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita ini dianjurkan apabila menjadikan orang-orang untuk menjadi kawan dekat kita, menjadi orang yang spesial di antara kita. Janganlah kita mengambilnya orang tersebut, kita patokannya jadikan supaya menjadikan relasi bisnis kita lebih gampang. Kita jadikan sebagai teman baik, ataupun kita lebih enjoy, lebih suka ketawa apabila kita bersamanya. Jangan. Akan tapi kita usahakan ketika kita menjadikan seorang menjadi teman baik, maka kita usahakan untuk kita itu mengambilnya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membantu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang apabila kita bergaul dengannya mengingatkan kita terhadap hari akhir, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita untuk memperbanyak bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapati hanya dari orang-orang saleh, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini diambil dari bagaimana seekor anjing namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut, walaupun yang mendekati orang yang baik itu adalah seekor anjing ataupun seekor binatang, maka dia mendapatkan kebaikan tersebut. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, beliau pernah menganjurkan dalam salah satu diwannya untuk kita lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Beliau mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihi syafa'atan, wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi, wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya cinta kepada orang-orang saleh, walaupun saya ini bukan termasuk dari mereka. Tentu ini kerendahan hati beliau ketika beliau mengatakan saya cinta kepada orang-orang saleh dan saya bukan dari bagian orang saleh tersebut. Karena pada dasarnya ketika kita membahas tentang diri kita, maka janganlah kita merekomendasi diri kita. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memuji diri kalian, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang suci di antara kita. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila hal ini senantiasa ada di hati kita, mau sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, maka akan menjadikan kita senantiasa bersahaja di hadapan manusia. Sehingga inilah yang telah dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Uhibbus salihina wa lastu minhum, saya cinta orang-orang saleh, akan tetapi saya bukanlah termasuk dari mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah, mudah-mudahan saya ini bisa mendapatkan syafaat dengan saya bermuamalah dengan mereka. Karena nanti di hari akhir kelak, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam api neraka, maka sebagian orang-orang mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari saudara-saudara mereka, orang-orang yang dulu bersama mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa dengan waktu yang sama, tentu puasa fardu, dan beribadah dengan ibadah yang lainnya, akan tetapi tidak mendapati orang-orang tersebut bersama dengan mereka. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kabarkan bahwasanya mereka di dalam api neraka, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang-orang tersebut disertakan bersama dengan mereka, sehingga orang-orang tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau menyebutkan tentang hadis man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan kesusahan saudaranya, meringankan sedikit saja dari kesusahan saudaranya, dari kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan orang tersebut dari kesusahan hari kiamat kelak. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, saya tidak tahu pernah menyebutkan dalam majlis ini ataukah tidak, dari Anas bin Malik, bahwasanya di hari akhir kelak ada seseorang dari penghuni surga meminta kepada Allah untuk melihat api neraka. Begitu ditampakkan kepadanya api neraka, atau orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka tanpa tersentuh dengan azab dalam api neraka tersebut, maka ada yang menegur dia, ada yang menyapa dia. Maka orang yang dari penghuni surga ini mengatakan, siapa engkau? Saya tidak kenal engkau. Maka orang yang di dalam api neraka mengatakan,
Apabila saya sebutkan kepada engkau satu hal, satu kisah, pasti engkau ingat saya. Maka orang yang dalam api neraka menyebutkan, sayalah dulu yang mendapati engkau dalam kehausan di padang pasir dalam perjalanan. Kemudian saya berikan kepada engkau seteguk air. Kemudian dengannya engkau melanjutkan perjalanan engkau. Maka orang ini mengatakan, oh kamu si fulan. Maka orang yang di dalam api neraka mengatakan, mintalah syafaat kepada Allah supaya saya diselamatkan dari api neraka. Maka orang ini berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang yang telah membantunya di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil orang-orang yang ada di surga, salah satu kelebihannya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dari hati-hati mereka rasa dengki, rasa iri, rasa suka apabila melihat orang kesusahan. Allah hilangkan. Sehingga orang yang paling sederhana kedudukannya di surga, dia merasa bahagia luar biasa. Karena apa? Dia tidak susah melihat ada orang lain yang lebih istimewa kedudukannya. Bahkan dia pun tidak bergembira ketika melihat ada orang-orang yang kesusahan. Bahkan tidak mendapatkan kebahagiaan bersama mereka. Bahkan mereka menanyakan kepada Allah di mana mereka. Sehingga setelah mengetahui mereka tidak bersama dengan orang-orang tersebut, maka meminta supaya orang-orang tersebut dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi. Dan kata Imam Syafi'i, saya membenci orang-orang yang perniagaannya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kunna sawa'an fil bita'ah. Walaupun kita ini sama saja jualannya, yakni kemaksiatan juga, dan ini menunjukkan ketawaduan dan kesahajaan Al-Imam Syafi'i yang luar biasa. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Dan apabila engkau melihat mereka, lawallaita minhum firara, niscaya engkau akan lari dari mereka. Wala mulita minhum ru'ba, dan engkau akan merasakan ketakutan ketika melihat mereka. Para ulama ketika membahas tentang potongan ayat yang ketiga dari ayat yang ke-18, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Ashabul Kahfi, 7 pemuda ini, kewibawaan, sehingga orang-orang yang melihat mereka di dalam gua tersebut dengan dalam keadaan mata tidak tertutup, dalam keadaan seperti orang yang terjaga, walaupun mereka itu dalam keadaan tidur dalam waktu yang lama, mereka tidak berani mendekat. Karena mereka mendapatkan kewibawaan. Orang-orang yang melihatnya sungkan untuk mendekat kepada mereka. Ini menunjukkan kewibawaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin orang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika dia sendiri ataupun bersama dengan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di hati hamba-hambanya untuk hormat kepada orang yang memiliki hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin mereka bertakwa, makin mereka memiliki kewibawaan di hati manusia, tanpa dia melakukan hal-hal yang menjadikan mereka itu takut terhadap orang tersebut, tanpa dia harus jaga image, tanpa harus dia menunjukkan dia berwibawa. Tidak, walaupun mengalir seperti biasa saja, ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati-hati manusia akan takut terhadap orang yang memiliki
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang benar lagi teruji. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim mereka sangatlah sungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat merasakan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wibawa yang luar biasa. Tidak hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, tidak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang senjata dan mengangkat pedang, tidak. Akan tapi ketika dalam hal-hal yang biasa saja, mereka memiliki rasa sungkan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya, apabila duduk dengan sahabat-sahabatnya, tidak ada perlakuan yang istimewa, tidak. Biasa saja mengalir. Pakaiannya biasa sama, duduknya biasa, sehingga orang yang datang dari luar kota Madinah ketika datang kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, tidak bisa membedakan mana Nabi Muhammad, mana para sahabat yang lainnya, karena sama saja. Tidak ada jubah yang berbeda, tidak, sama seperti yang lainnya. Akan tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim sangatlah mereka sungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang makin bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berikan kewibawaan terhadap orang tersebut. Begitu juga Abu Bakar Siddiq, orang dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Bukan hanya dari para sahabat, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila berbicara dengan Abu Bakar, maka beliau banyak mendapatkan rasa sungkan pada dirinya ketika berbicara dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena levelnya berbeda di atas. Dan begitu juga sahabat yang lain kepada Umar bin Khattab, karena kewibawaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka takut kepada Allah, ketika mereka mengagungkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan di hati manusia supaya mereka menghormati dan mengagungkan dan takut, dan mereka mendapatkan rasa sungkan kepada orang-orang yang memiliki hubungan baik dan bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mereka dapatkan dampaknya ketika mereka bermuamalah dengan orang lain. Bisa jadi ketika dia keluar dari masjid, walaupun keluar dari masjid ada kemaksiatan rahasia antara dia dengan Allah, bukan amal saleh rahasia, bukan. Akan tapi kemaksiatan rahasia bisa jadi kan. Ketika dia keluar dari masjid, keluar dari rumahnya, anak-anak kecil malah ngolok-ngolok dia, yang sebelumnya tidak pernah ngolok-ngolok. Maka hal yang demikian harus orang tersebut introspeksi. Bisa jadi ada kemaksiatan nih yang saya lakukan, yang Allah tidak suka dengan hal tersebut, harus bertobat. Karena para ulama mengatakan, Innilah asillah, sungguh saya ini bermaksiat kepada Allah. Wa inni ajidu athara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Maka saya lihat dampak dari kemaksiatan tersebut di mana? Ketika saya melihat perangai istri saya, kok tiba-tiba berubah. Yang tadinya istrinya taat, tunduk, patuh, kemudian kebalikannya suaminya yang tunduk, patuh. Yang tadinya dia memerintahkan yang lainnya, walaupun itu adalah bawahannya, dia sangat mudah sekali, kemudian ada perangai-perangai yang menunjukkan dia itu menolak apa yang dia perintahkan. Bahkan para ulama mengatakan wa khuluqa dabbati, bahkan saya dapati perangai hewan tunggangan saya berubah ketika saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama rahimahumullah
dosa-dosa mereka sedikit, sehingga ketika ada hal-hal yang berbeda mereka bisa introspeksi. Oh, dari perkara ini, model-model kita dosanya banyak, sehingga ketika mendapatkan hal-hal yang aneh kita anggap sesuatu yang lumrah karena kita banyak dosa. Maka anjurannya untuk kita banyak-banyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ketika mereka menafsirkan lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba, apabila engkau melihat mereka maka engkau akan lari dan engkau akan mendapatkan ketakutan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ketika mereka itu tertidur, berubah tubuh mereka, rambut mereka panjang, kemudian kuku mereka panjang, sehingga ketika orang-orang yang melihat di dalam gua mereka lari ketakutan. Sebagian menyatakan hal yang demikian, walaupun yang rajih, yang kuat, yang benar adalah yang pertama yang tadi saya sebutkan. Karena apabila yang kedua ini adalah pendapat yang kuat, yakni kukunya panjang, kemudian rambutnya panjang, tubuh mereka berubah menakutkan dan menyeramkan, maka ketika mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun kemudian, pasti mereka tidak akan saling bertanya di antara mereka dengan mengatakan berapa lama kita di dalam gua, karena mereka bisa melihat kuku-kuku mereka yang panjang, mereka bisa melihat rambut mereka yang panjang ataupun rupa mereka yang berubah menyeramkan. Tidak. Akan tapi karena tubuh mereka itu seperti mereka tertidur, maka mereka begitu bangun tidak melihat kuku yang panjang, rambut yang panjang, bahkan mereka merasakannya bahwasanya mereka tertidur di waktu duha dan mereka terjaga di waktu petang, sehingga mereka mengatakan qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Bisa jadi kita ini tertidur sehari ataupun setengah hari. Akan tapi apabila rambutnya itu panjang, maka niscaya mereka akan menjadikan perubahan di fisik mereka akan menjadi dalil sehingga mereka tidak berbantah-bantahan berapa lama mereka di dalam gua. Ayat yang ke-19 panjang, waktunya tinggal dikit. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ikhwan. Ya, silakan. Ya. Gimana Pak? Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah piara anjing. Malaikat Jibril masuk, tidak mau masuk. Kemudian akhirnya gimana? Masuk atau kenapa jadi masuk? Itu dijelaskan. Jadi bukan Nabi piara anjing, bukan. Jadi bisa jadi anjing tersebut dibawa oleh cucunya, anjing kecil. Sehingga Nabi SAW tidak mengetahui bahwasanya di dalam rumahnya ada seekor anjing kecil. Sehingga ketika Nabi mendapati malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah, maka Nabi menanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril. Karena ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, maka kota Madinah itu dipenuhi dengan anjing banyak sekali. Mungkin di antaranya ada anjing-anjing kecil yang kebawa masuk ke dalam rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Ya, barakallahu fikum. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat apa Pak? Subuh atau sholat duha? Bangunnya telat ya? Iya. Jadi ketika
ketika kita dalam keadaan demikian, maka yang paling afdal ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Setelahnya baru yang sunnah. Dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita bangun di waktu duha, maka yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita fokus untuk melaksanakan sholat, rangkaian sholat yang kita tinggalkan di waktu subuh terlebih dahulu. Dan dicontohkan dalam hadis-hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qobliyah subuh terlebih dahulu, kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh dua rakaat, gitu. Adapun sholat duha, maka sholat duha dilaksanakan dalam waktu yang sangat panjang sekali. Dari setelah waktu syuruk, setelah matahari berlalu satu tombak dari waktu syuruk, sampai dengan tarmudul hisab, sampai onta-onta itu mereka berlarian saking panasnya matahari. Maka yaitu mungkin 20 menit 30 menit sebelum waktu zuhur, dan itu adalah waktu yang paling afdal. Jadi waktu sholat duha yang paling afdalnya adalah di waktu yang terakhir. Gitu ya Pak. Barakallahu fikum. Ada yang terakhir, mungkin yang ketiga. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.